Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sharing dari berkat-berkat rohani yang saya dapatkan ketika menyaksikan beberapa video, termasuk dari firman yang saya dengarkan dari ibadah hari ini, gitu ya. Sorry. Nah, yang pertama, saya akan bagikan berkat rohani yang saya dapatkan dari video Brandon gitu ya. Saya sendiri menyaksikannya sampai 2 kali. Ya, seperti biasa untuk mendapatkan pesan atau pelajaran berharga dari video yang disampaikan, dari pesan yang disampaikan ya pada video. Dan seperti biasa ya, saya juga pakai kesempatan ketika menyaksikan video gitu untuk memperdalam bahasa Inggris gitu ya, baik ketika memperhatikan pronunciation-nya ya, pengucapannya, juga suka menganalisa kalimatnya gitu ya. Jadi ulangin sampai 2 kali untuk beberapa tujuan, untuk memperdalam pesan yang disampaikan. Dan memang betul ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita akan mendapatkan lebih banyak loh dan lebih dalam pesannya gitu ya. Nah, tetapi saya tidak lakukan ini untuk semua jenis video, hanya pada jenis video tertentu saja yang menurut saya perlu untuk pendalaman gitu ya. Nah, yang pertama yang saya mau bagikan adalah tentang firman Tuhan ya. Jadi sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang baru sih, tapi semangat saja sih sayanya, ada dorongan. Ini saya rekaman malam ya, agak jarang saya rekaman malam, tapi karena hari ini saya nggak begitu capek, kemudian juga karena yang dulu-dulu saya biasa olahraga sore, sekarang saya cuma pagi gitu ya, pagi hari, jadi nggak begitu terlalu capek, nggak begitu capek ya, nggak begitu capek, nggak terlalu capek, bahasanya suka berlebihan. Nah, lalu kemudian mumpung lagi panas nih gitu ya, lagi bersemangat, saya bagikan gitu ya. Nah, harapan saya setelah setiap orang yang mendengarkan video ini tidak ragu lagi dan semakin bersungguh-sungguh dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, saya bagikan apa yang disampaikan oleh Brandon ya lewat video tersebut ya, dan saya kemudian teguhkan dari firman Tuhan yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang mungkin yang tidak terlalu cocok dengan pengajaran kita, akhirnya orang tersebut yang mendengarkan pesan video ini tidak membantah ya, karena ada dasar firman Tuhan yang tertulis yang menjadi pedoman orang Kristen di seluruh dunia gitu ya. Nah, Brandon ketika ini benar-benar luar biasa ya, dia punya privilege untuk melihat semuanya itu gitu ya, untuk dia ditunjukkan oleh Tuhan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika saya menyaksikan video itu gitu ya, saya teringat dengan pengalaman pribadi Nabi Elia dan juga sebelumnya Musa tentang Tuhan. Jadi kurang lebih sama kok, kurang lebih sama. Jadi nggak ngawur si Brandon, sama dengan pengalaman spiritual yang dialami oleh Musa, juga Elia tentang Tuhan gitu ya. Bahkan selain
dari Alkitab selain pengalaman pribadi Musa dengan Tuhan dan juga Elia, ada juga kan beberapa di YouTube yang memang benar gitu ya, punya penglihatan tentang Tuhan. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan, kalau memang berasal dari source dan resources yang sama, itu pasti nggak akan melenceng gitu ya, itu pasti akan ada benang merahnya. Nah, uh, uh, Brandon mendapat penglihatan bahwa ketika Tuhan berfirman, ya perhatikan ini baik-baik, ini sangat betul-betul membuat saya semakin kagum, semakin mau berpegang pada firman Tuhan, kemudian juga semakin bangga dengan tuntunan Roh Kudus selama ini di dalam hidupku secara pribadi. Kenapa berubah seperti ini? Itu adalah salah satu buah atau karya firman yang saya taruh yang saya baca, yang saya taruh di dalam hati saya, dan saya komitmen melakukannya. Itu yang membuat suatu perubahan besar di dalam diri saya gitu ya. Nah, ketika Brandon dibawa dalam penglihatan itu, yang saya dapatkan adalah bagaimana ketika Tuhan itu uh, uh, um, berfirman, ya, dikatakan bahwa pondasi dari tahta itu berguncang, ya. Yang saya mau katakan adalah di sini, uh, 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 bagaimana perkataan Tuhan itu sangat berkuasa, seperti yang saya bagikan tempo hari kan, itu betul-betul verity, kebenaran mutlak, ya. Brandon berkata bahwa ketika Tuhan berfirman, goncanglah pondasi atau landasan tahta itu berguncang untuk mendengar suara Tuhan, gitu ya, mendengarkan firman Tuhan. Ada juga kan lagu yang berkata, gunung goncang, laut pun menderu, mendengar suaramu. Itu Alkitabiah, ya. Dan nanti saya akan bagikan dasar firmannya. Saya mau lebih sorotin lagi adalah betapa firman Tuhan itu berkuasa, ya. Kita kalau kembali ke penciptaan, ya, kepada penciptaan, Tuhan kan hanya berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadilah benda-benda di langit, jadilah tumbuhan, hewan, semuanya diciptakan dari hari penciptaan, hari pertama sampai hari ke-6, ya, kecuali ketika Tuhan kemudian menciptakan manusia itu, ya, yaitu adalah dengan tangannya sendiri gitu ya. Bagaimana dia menciptakan segala sesuatu, alam semesta dengan perkataan. Coba kalau renungkan gitu ya, betapa firman Tuhan itu berkuasa, ya. Berkuasa, ada kuasa yang menyertai perkataan itu. Makanya firman itu tidak akan pernah sama dengan perkataan manapun. Nah, dan firman Tuhan itu hebatnya adalah, dan kita harus syukuri, kagumnya, terkagumnya kita adalah bahwa firman yang sama yang Tuhan punya, yang kita ucapkan dari mulut kita, ya. Dulu kita udah belajar dari Suzette Hatting, ya, bahwa perkataan firman yang kita ucapkan itu sama kuasanya dengan yang diucapkan sendiri oleh Tuhan ketika penciptaan, juga ketika seperti yang dikatakan oleh Brandon. Cuma kita nggak lihat secara fisik, ya, bagaimana firman yang kita lepaskan itu mengguncang, berkuasa. Ada kuasa yang menyertai, yaitu kuasa firman dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saya katakan ini dengan sederhana seperti sharing biasa, supaya kita semakin teguh, semakin cinta dengan firman Tuhan. Saya sendiri, ya, selain saya percaya ini karena didorong oleh Roh Kudus gitu ya, tapi juga saya berkomitmen. Jadi kalau kayak saya itu terbangun jam 12 gitu ya, padahal sebetulnya kan malamnya itu saya baru selesai doa malam, kadang itu sampai jam 11 gitu ya. Nah, jadi saya merasa kok kayaknya itu
belum mau doa lagi gitu ya. Kalau saya terbangun, saya akan pakai waktu saya 15 sampai setengah jam, itu benar-benar fokus untuk membaca dan merenungkan firman. Itu perlu, sangat perlu. Itu juga adalah sikap yang menunjukkan kesungguhan di hadapan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Saduk gitu ya, suka merenungkan firman, dibaca, dipahami, diulang-ulang, kemudian direnungkan, itu akan membuat firman itu semakin terbuka kepada kita, dan itu akan semakin meresap, semakin kita kagum, semakin mengerti, semakin menikmati. Saya lakukan itu lebih banyak sekarang. Jadi kalau terbangun pasti saya cari firman, terus nanti tidur lagi gitu ya. Nah, semakin saya mencintai firman, dan salah satu yang Tuhan suka, salah satu yang membuat Tuhan suka dengan pemazmur yang saya tahu adalah bagaimana dia punya kecintaan terhadap firman Tuhan. Ya, mempunyai kecintaan terhadap firman Tuhan. Balik lagi yang saya katakan ketika Brandon mendengarkan Tuhan berfirman, goncanglah. Nanti saya akan bagikan videonya di grup ya. Dan juga deh di kolom deskripsi supaya setiap orang yang mendengarkan video ini juga bisa mendengarkan pesannya di video itu. Jadi bukan cuma kita yang di grup yang diberkati gitu ya. Nah, bergoncanglah pondasi atau dasar daripada tahta itu. Betapa berkuasanya perkataan itu gitu ya. Yang tadi saya katakan kalau kita balik kepada penciptaan, cuma Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah hewan-hewan, itu semua jadi karena firman Tuhan itu. Nah, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, dan saya katakan firman yang sama kuasanya, firman yang sama yang berkuasa itu adalah ada di dalam mulut kita. Dan ketika kita menggemakannya seperti firman Tuhan, siapa yang suka menggemakan menggemakan perkataan yang baik, yang positif, yang seturut firman Tuhan, dia akan menuai hasilnya. Saya ketika renungkan gitu ya, coba merenungkan, lalu mendapat pengertian. Yang saya mau bagikan adalah pengertian seperti ini. Ketika kita memperkatakan perkataan yang positif, perkataan seturut dengan firman Tuhan, itu akan terlontar ke atmosfer. Kita nggak lihat, tapi itu akan firman Tuhan itu hidup. Ya, di Mazmur katakan bahwa untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu itu teguh di surga. Jadi firman yang kita baca ini adalah betapa kita beruntungnya. Firman yang kita baca ini, ya entah orang juga download di handphonenya, kalau supaya dia ketika mobile dia bisa baca, atau dia kita buku gitu ya. Itu adalah sesuatu yang kita nikmati yang sekarang juga di surga. Mengerti maksudnya? Jadi kalau kita belum pernah ke surga, ya, selain kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang adalah manifestasi dari surga, firman ini adalah barang kekal yang ada di surga. Dan ini adalah produk surga gitu. Dan ini akan tetap di surga. Bahkan di Petrus juga katakan bahwa sebab firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kamu. Ini firman tidak akan pernah lenyap. Dikatakan bahwa lebih mudah langit lenyap daripada firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ini teguh. Betul-betul seperti yang saya katakan kemarin, itu betul-betul verity. It has power. Dia punya kuasa to create something. Jadi kalau kita speak, kita pronounce the word ke dalam lewat perkataan kita dengan iman, sekarang saya mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh Brandon. Jadi gini, ketika firman itu keluar dari mulut Allah di tahtanya itu, dia kemudian firman itu berubah menjadi bagian-bagian kecil, lalu diperhatikan itu menjadi sesuatu yang hidup, kemudian bertumbuh,
dan menghasilkan sesuatu. Sama seperti biji, kemudian di firman itu diucapkan oleh Allah karena Dia berkuasa, dia jatuh ke tanah, ya, dia jatuh di atmosfer, di spiritual realm. Dan dia akan menunjukkan kehidupan, pelan-pelan dia berakar, kemudian menciptakan sesuatu seturut dengan firman Tuhan itu. Nah, sebelum saya lanjut pada cerita ini, supaya lebih nyambung bagi mereka yang belum baca firman, saya akan bacakan di Yesaya 55 ya, ayat 11. Dikatakan seperti ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika Tuhan berfirman jadilah terang, diciptakan semuanya dengan firman, itu tidak gagal. Dan itu menciptakan semuanya, ya. Ada orang yang berkata bahwa satu harinya Tuhan itu kan sama dengan 1000 tahun. Ya, saya nggak terlalu mengupas tentang proses gitu ya. Maksudnya gini, kan alam semesta ini kan luas. Nah, kalau misalnya Tuhan berfirman, jadilah tumbuhan berbiji misalnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah proses itu sampai terjadi berbagai macam biji-bijian dalam kurun waktu 1000 tahun. Saya nggak terlalu persoalkan itu. Yang jelas firman Tuhan itu akan mengerjakan semua yang dikehendaki oleh Tuhan dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi saya mau katakan seperti ini. Ketika saya speak the word of the Lord untuk spiritual realm, itu akan hidup seperti yang dikatakan oleh Brandon, diperlihatkan, karena apa yang dilihat itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Tadi kan udah saya baca ayatnya, buat kita yang mendengarkan video ini belum akrab dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu nggak kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan mengerjakannya. Nah, sesuatu yang bisa mengerjakan kan pasti hidup, punya kuasa. Nah, because the word has power, dia akan ketika kita lemparkan, kita perkatakan firman itu dengan iman, dengan penuh kepercayaan di alam rohani, maka itu akan tumbuh. Itu akan tumbuh, berakar, berdahan, bahkan dan akan menghasilkan buah. Of course, according to God's time, sesuai dengan waktu Tuhan, dan kita akan melihat something happens in reality. Kita akan melihat sesuatu terjadi di alam nyata. Dan sekarang saya lebih gencar lagi memperkatakan firman Tuhan. Through God, I'll do valiantly. Dengan Allah, aku akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan ketika saya katakan dengan Allah, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan bukan karena siapa saya, tapi karena firman ini adalah firman perkataannya Tuhan, konon berkuasa, maka kalau dilepaskan, saya katakan bahwa dengan Allah aku akan lakukan perkara-perkara yang besar, maka mau gak mau itu harus terjadi, soal waktunya serahkan sama Tuhan. Ketika saya renungkan ini juga ya sambil beraktivitas, gini loh, kalau kita doa, apalagi yang seturut dengan firman Tuhan gitu ya, kita perkatakan firman Tuhan, tapi belum kita alami hasilnya, jangan punya sikap yang mempertanyakan Tuhan. Nah, ilustrasinya kayak gini. Kita pesan makanan sama katakanlah di restoran atau rumah makan atau apapun itu, lalu kemudian dia lagi proses tuh mempersiapkan dengan baik gitu ya, mempersiapkan dengan hati-hati semua bahan-bahan. Terus kita dengan sibuknya, dengan gak sabarannya tanya, udah selesai belum? Aduh, ini udah lama nih, udah apa segala macam gitu ya. Itu kan membuat hati orang itu kesel gitu ya. Nah, kurang lebih sama dengan Tuhan gitu ya. Ketika kita berdoa sesuatu, kita udah perkatakan sesuatu, misalnya berdoa untuk pertobatan orang-orang kita kasih gitu ya. Jangan questioning, jangan mempertanyakan. Dan justru yang kita lakukan adalah mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur karena Engkau akan nyatakan karyamu atau pertolonganmu tepat pada waktunya.
Dan orang yang berharap kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Salah satu contoh ya dalam pembelajaran bahasa Inggris saya, ini baru 2 bulan loh. Dan saya merasa itu perbedaan yang sangat sangat besar. Memang saya melakukan pembelajaran yang betul-betul sungguh-sungguh ya. Saya lakukan bagian saya. Salah satunya adalah belakangan ini aktivitas reading. Karena kalau bisa membaca cepat, pasti mempengaruhi kecepatan dalam berbicara gitu ya. Kemudian memahami. Memang saya lakukan bagian saya, tapi selalu saya punya iman. Cara belajar saya akan berbeda dengan cara belajar orang yang nggak berdoa. Karena saya melibatkan Roh Kudus dalam pembelajaran saya, dan saya saksikan ada sesuatu yang besar ya, dalam lebih nyaman, lebih banyak ngerti gitu ya. Dan saya juga katakan setiap every vocabulary yang saya come across, yang saya temukan, saya akan ingat itu dengan cepat dalam nama Yesus. Jadi saya perkatakan perkataan yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, dan saya melihat satu yang berbeda. Saya ingin membukakan pikiran kita lebih lagi supaya betul-betul mencintai firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan, karena itu adalah perkataan yang berkuasa. Ajaib dan dahsyat, terkagum-kagum apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Brandon. Jadi ketika firman Tuhan itu keluar dengan bahasa roh gitu ya, bukan bahasa manusia, bukan bahasa Inggris seperti bahasanya Brandon, itu kemudian terbagi menjadi bagian-bagian kecil, nanti lihat di video ya. Dan firman itu nggak mati, hidup. Kemudian mulai tumbuh akar, mulai tumbuh dahan-dahan semakin besar dan menciptakan sesuatu. Nah, itulah dahsyatnya firman Tuhan. Mampu mengguncangkan tahta Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memperkatakan dengan iman, semua firman yang kita perkatakan dengan iman, yang kita doakan, makanya kan Suster Hetty juga mengajarkan tempoh hari kan untuk berdoa sesuai dengan firman kan, karena firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kuasanya itu akan mengubahkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu akan memaksa, bukan dalam arti negatif ya, memaksa karena dia punya kuasa, situasi mengubah seturut dengan kehendak firman itu. Luar biasa, makanya saya semangat untuk bagikan ini. Dan itu yang saya tahu membuat saya berdiri sampai sekarang. Dan itu juga menjadi standar dalam pelayanan saya. Saya sudah konsisten dengan itu di dalam pelayanan ini, mau jalan 10 tahun. Dan juga itu pada anak-anak di sini ya. Ya, tempoh hari kan saya udah berikan sharing dan juga nanti dengarkan di sharing anak-anak juga. Saya bilang, saya malah gak terlalu harapkan anak-anak untuk datang kalau dia nggak bisa berkomitmen baca firman. Karena apa? Kan sudah sering kali saya bagikan ilustrasi. Nanti berharap nggak bosan ya. Jadi sama kayak orang katanya mau bangun membentuk ototnya dia. Ada peralatan yang lengkap di gym, tapi dia nggak mau latihan. Ya gimana mau ototnya kebentuk gitu ya. Nah, ada bagian kita. Nah, saya bilang sama anak-anak ini, sama untuk kita juga, firman itu sama kayak nasi. Kalau anak bayi nggak dikasih nutrisi, nggak dikasih sumber karbohidrat, ya mati lama-lama, nggak akan bertumbuh. Nah, sama kerohanian orang juga nggak akan bertumbuh kalau dia nggak mau baca firman. Saya tegas bilang kayak gitu. Saya ini bukannya kehausan pelayanan, enggak. Tapi kalau anaknya itu udah berbulan-bulan tetap nggak mau baca firman, ya sebaiknya juga nggak usah datang, karena dia nanti nggak jadi apa-apa. Saya juga kan bilang, kalau cuma membaca saja dia nggak bersedia, saya sangat menaruh harapan yang kecil untuk anak ini bisa berubah. Saya bilang sama mereka dan juga kita semua, itu mah belum ada apa-apanya. Belum lagi nanti ketika dalam perjalanannya, firman itu diuji. Firman Tuhan yang berkata kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, membaca itu kan belum mengorbankan namanya harga diri kita. Nanti ketika ada masanya kita diperhadapkan untuk mengampuni, untuk tetap berkata jujur walaupun itu menyangkut keuntungan. Itu kan memang perlu harga, perlu komitmen diri yang lebih tinggi untuk mampu nggak melakukan itu. Jadi saya bilang kalau baca firman aja
nggak mau, memang nggak usah datang gitu ya. Karena saya tahu orang tidak akan pernah bertumbuh tanpa komitmen baca firman. Makanya sekarang saya tekankan lagi, selain baca firman, terus udah sekarang harus doa 2 kali sehari. Dan kalau bingung mau doa kayak gimana, mulai dengan penyembahan dulu. Nanti Roh Kudus akan tuntun gitu ya. Itu yang membuat orang berubah. Dan di sisi lain seperti yang saya katakan kemarin juga ya, ketika judulnya survei orang Kristen yang nggak baca kita, itulah yang membuat orang Kristen nggak berubah. Karena dia nggak punya firman Tuhan sebagai bukan cuma standar, tapi dia nggak mau diubahkan oleh firman. Karena firman itu mengubahkan oleh kuasanya. Dan juga lewat video itu dikatakan bahwa Tuhan mau gereja-gereja dan juga para pelayan Tuhan, termasuk para hamba Tuhan, untuk mendidik jemaatnya. Bukan cuma misalnya memperdengarkan khotbah gitu ya. Kan itu kan kebiasaan mayoritas. Mungkin 80 sampai 90% ya datang ke gereja dengan firman terus pulang. Begitu saja berulang-ulang bertahun-tahun sampai udah masa tuanya itu nggak berubah. Tuhan pesankan bahwa gereja atau hamba Tuhan mestinya menuntun orang untuk baca firman. Itu yang penting. Membaca sendiri firman, melatih mereka untuk baca firman, melatih mereka untuk berdoa. Karena itulah yang nyata-nyata membuat saya berubah, membuat saya kuat, mengubahkan banyak hal. Itu satu-satunya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang berkuasa, yang akan mengubahkan kita. Dan tadi saya katakan betapa berkuasanya firman Tuhan itu. Jadi sekarang saya semampunya saya, ya, saya terus memperkatakan firman, karena nanti saya akan menuai. Karena firman Tuhan itu nggak akan pernah gagal. Dia akan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh firman itu. Kalau saya katakan bahwa I speak healing from the top of my head to the sole of my feet in Jesus' mighty name. Kalau saya perkatakan kesembuhan dari atas kepala saya, ujung kepala saya sampai telapak kaki saya, itu akan terjadi. I speak wholeness, I speak wellness. Saya perkatakan itu. Perkatakan firman. Firman itu nggak balik lagi. Dia tidak akan pernah gagal. Dia akan mengerjakan seperti yang firman itu. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Karena itu firman, ada kuasanya. Itu akan memaksa sebuah keadaan, tanpa maksudnya negatif, akan menghasilkan seperti yang di firman itu. You are my shepherd. Tuhan, firman itu akan mengerjakan penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya hidup oleh firman Tuhan. Karena itu semakin cintalah dengan firman Tuhan. Selidiki firman. Orang-orang yang gagal itu hanya membaca firman cuman surface-nya aja, permukaannya aja. Tapi kalau kita mau meluangkan waktu untuk duduk, belajar, merenungkan, mengingat-ingat, itu akan membuat kita lebih paham, lebih dibukakan banyak hal, sehingga jiwa kita bersuka, roh kita juga dikuatkan. Ya, ini berkat rohani yang saya dapatkan dari Brandon tentang kekuatan firman Tuhan, dan saya juga udah bagikan tadi firmannya. Takut ada orang yang dengarkan video ini yang nggak tahu firman, dipikir ini cuman ngeroh-ngeroh doang gitu ya. Karena tadi saya sudah bagikan ketika penciptaan Tuhan berfirman maka itu semua jadi. Kemudian juga firman itu tetap, bahkan di surga lebih mudah langit lenyap daripada firman. Betapa kuat dan berkuasanya firman. Kemudian juga di Yesaya 55 ayat 11 itu kan gampang tuh diingat tuh. Saya juga mau ingat nanti angka-angka yang cantik gitu ya. Yesaya 55 11 ya. Di situ dikatakan bahwa firman itu akan mengerjakan sesuai dengan apa yang dimuat di dalam firman Tuhan itu. Itu yang buat kita kuat. Dan saya juga tambahkan ketika Brandon berdoa untuk berkat gitu ya. Lagi-lagi saya tekankan, sudah menjadi verity untuk katakan seek first the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yuk kita cari Tuhan. Memang gak masuk akal. Ya, tapi kalau kita lakukan rumus daripada pemberi berkat itu, maka dia akan menciptakan berkat itu sesuai dengan
amanah atau mandat firman tadi. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Karena itu perintah, itu muatan dari firman. Ketika kita lakukan bagian kita, maka kita akan lihat kuasa firman itu. Semua yang kita butuhkan, yang memang kita perlukan, akan ditambahkan kepada kita. Percaya firman, perkatakan firman, berhadap pada firman. Ini akan membuat kita menjadi pemenang, terus bahkan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Lagi-lagi saya katakan kan, kenapa orang Kristen nggak berubah? Nggak masuk sebuah perkataan yang powerful yang akan mengubahkan kehidupannya. Maka kehidupannya tetap sama. Tapi kita yang sungguh-sungguh mau diam di dalam firman Tuhan, kita terima itu, kita hidupi itu, kita benar-benar berubah. Dan sebagai tambahannya yang tadi saya katakan berkat dari ibadah banyak sih. Cuma saya sampaikan aja secara ringan di sini. Nanti kalau ada waktu seperti kayak kemarin saya bagikan ayatnya, dikatakan seperti ini. Orang ya kalau hidup dalam firman, hidup dalam persekutuan dengan, kan seperti Daud katakan, firman-Mu itu membuat saya lebih bijak daripada orang yang lebih tua, lebih pandai daripada orang-orang pengajarnya dia. Kan itu memberi hikmat. Nah, dan orang yang hidup dalam firman, dalam persekutuan dengan Tuhan, itu ada hikmat, kebijaksanaan, dan pancaran wajahnya yang berbeda. Jadi kalau dalam penglihatan beberapa orang yang ada di surga itu, mereka punya radiant, punya sinar yang berkilau-kilau. Itu adalah dari Tuhan, yang adalah cahaya itu sendiri gitu ya. Nah, kita sebenarnya juga bisa melihat kok orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, dalam kebenaran, dalam kejujuran, takut akan Allah, persekutuan dengan Tuhan, itu dari tampilan itu kelihatan. Makanya ini sebagai penubuhan dari apa yang saya katakan di waktu yang lalu. Saya kalau ngelihat wajahnya aja udah tahu. Lihat wajah orang yang menyampaikan konten rohani, apapun itu bentuknya, entah nubuatan lah, entah mimpi lah, entah pesan roh lah, atau segala macam. Aku lihat wajahnya. Kelihatan wajah bersinar yang datang dari hadapan Tuhan, yang datang dari hadirat Tuhan. Persekutuan dengan Allah yang adalah cahaya, itu bukan cahaya-cahaya yang dibuat-buat ya, cahaya lampu kayak gitu-gitu, bukan. Yang datang dari cahaya yang origin. Itu kita bisa melihat hal yang sederhana aja ya, kalau saya lihat dengan orang-orang yang pernah ketemu baik di kota ini atau yang lalu gitu ya. Beda banget lah orang yang memang baca firman, orang Kristen sungguhan, dia punya hikmat. Seperti Brandon kalau dengar itu ada kuasa, ada otoritas yang mengalir gitu ya, yang kita bisa rasakan, yang membangunkan roh kita. Beda dengan orang yang ya dalam tanda kutip cuma ngoceh di sana gitu ya, dengan percaya dirinya bilang pesan Tuhan lah atau pesan roh lah atau segala macam gitu ya. Makanya saya nggak pernah tonton. Bukan berarti saya benci, enggak, tapi maksudnya nggak ada sesuatu yang make me engage, membuat saya tertarik gitu ya, karena saya secara look aja udah tahu nggak ada hikmat-hikmat yang saya bisa lihat, nggak ada kebijaksanaan yang bisa saya saksikan gitu ya. Itu dibagikan di ibadah salah satu berkat rohani ya. Nanti juga mungkin itu akan dijadikan rekomendasi video oleh tim admin gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, cintai firman Tuhan lebih daripada sebelumnya. Bahkan renungkan firman, bukan cuma baca lagi, tapi ada waktu, momen, mungkin dari 5 menit dulu, 10 menit, 15 menit, atau 1 kali sehari. Benar-benar duduk seperti sadu gitu ya, merenungkan firman. Itu juga bagian dari ibadah. Jadi jangan cuma berpikir itu ketika kita ber-PPW ya. Ini pengertian baru ya. Jangan cuma berpikir ketika kita ber-PPW itu seperti biasa datang entah mulai dengan penyembahan atau berbahasa roh atau berdoa, mendoakan pokok-pokok doa. Jangan dibatasi cuma di situ. Yang penting intinya itu bersekutu sama Tuhan. Entah kita bahkan sedang duduk. Kalau saya itu keseringannya itu ketika saya bangun, entah bangun pagi atau bangun dari tidur siang, itu pasti langsung saya mulai itu sudah otomatis saya rindukan, saya nikmati, pasti saya ngobrol sama Tuhan. Makasih ya Tuhan. Nah, itu juga persekutuan. Ya. Kemudian membaca firman juga jangan dianggap itu cuma di luar daripada enggak. Itu penting untuk merenungkan firman. Dan perkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa, menciptakan, dan dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang dikehendaki oleh firman itu,
Ya, oleh kuasa bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Dia firman itu akan buat itu terjadi dalam kehidupan kita, kecuali ya memang Tuhan udah punya maksud lain. Jangan sampai memperkatakan firman, karena kan firman juga ajarkan kita, Yesus juga mengajarkan kita jadilah kehendak Tuhan, ya. Jadi di atas segala sesuatu ada tuh pribadi Tuhan yang mengatasi semuanya. Tapi pada dasarnya bahwa firman Tuhan itu akan mengerjakan apa yang diamanatkan di dalam firman Tuhan itu. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Kiranya kita terus bertumbuh, semakin mencintai firman Tuhan, semakin mau diubahkan oleh firman Tuhan. Dan itu juga yang selalu saya bagikan ya, baik terhadap orang-orang saya layani ya, terutama orang Kristen saya ketemu, termasuk anak-anak orang tua anak di sini, ketika ngobrol saya tekankan itu. Saya enggak seseorang yang pengen punya apa ya, punya dambaan tuh pengen bikin gereja lagi gitu ya. Enggak. Saya selalu bilang baca firman gitu ya. Itu kan berpengaruh kemana-mana gitu ya. Berpengaruh ke ini saya lihat jam bukan mau ngaca ya. Ini 36 saya lagi perhatikan jangan sampai kelamaan. Itu kan firman itu kemudian berpengaruh pada kehidupan kita. Kenapa? Kan firman itu akan memperbaiki kelakuan. Nah, memperbaiki hati kita. Nah, kalau firman Tuhan katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan, itu berarti apa? Kalau kita membaca firman Tuhan, kita biarkan firman Tuhan mengubahkan kita, maka hati kita menjadi baik. Apa yang kita terima? Kehidupan yang baik. Saya kan berkali-kali katakan, ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan tentukan hidup dalam berbagai hardship, kesukaran hidup karena ekonomi atau adversary, ya juga penderitaan karena banyaklah secara batin gitu ya. Tapi itu orang-orang istimewa. Yang saya lihat secara mayoritas adalah banyak orang yang menjadi kehilangan berkatnya Tuhan, kemudian penyertaan Tuhan, hidup menjadi susah, keluarga berantakan. Itu karena apa? Karena firman Tuhan tidak ada di dalam hati dan keluarga orang ini. Nah, jadi kalau kita mau melihat kehidupan yang baik, itu dimulai dengan pergaulan dengan Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang selalu diuntungkan adalah diri kita sendiri gitu ya. Terus cintai firman. Terus cintai firman, tanamkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, kagumlah akan firman Tuhan karena dia tidak akan pernah gagal. Saya semakin bersemangat untuk memperkatakan firman Tuhan karena dia akan mengerjakan. Dia penuh kuasa. Saya nggak lihat memang. Ketika saya speak, pronounce the word, dia akan mulai bertumbuh. Dia nggak balik lagi dengan tanpa hasil. Dia akan menciptakan, mulai berakar, nanti tepat pada waktunya. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, dia jadikan semua. Gitu ya. Kita mau berbeda. Ya, kita yang mengerti ini semakin memberikan perhatian kepada mereka yang bolak-balik ke gereja tapi nggak hidup dalam firman Tuhan, itu tidak akan mengubahkan banyak hal dalam kehidupan mereka. Bahkan kekhawatiran saya adalah ada juga kepada kelompok orang yang mungkin merasa dirinya, oh saya udah gereja, mega church, mungkin uh, 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 hamba Tuhan di mana dia berada itu diurapi, dipakai. Tapi itu lagi-lagi saya katakan, siapa tahu ada yang mendengarkannya. Itu nggak jaminan untuk keselamatan orang itu sebagai jemaat. Karena kita secara pribadi itu bertanggung jawab kepada Tuhan, dan kita kemudian membangun persekutuan kita pribadi. Jadi jangan merasa aman karena udah di mega church atau kemudian udah dia ini hamba Tuhan yang diurapi. Enggak, itu enggak menjamin semuanya. Memang harapan setiap orang melayani sih lebih banyak diselamatkan, tapi kita pribadi tetap punya tanggung jawab untuk membangun hubungan kita, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Ya, kiranya sharing kali ini terus membuat kita semangat membaca firman Tuhan, merenungkan mencari waktu-waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Lagi-lagi saya katakan, orang yang pernah baca firman, ya, asalan, cuma formalitas, cuma rutinitas, nggak pernah memberikan hati dan waktunya sungguh-sungguh untuk mendalami merenungkan firman Tuhan. Ya, itulah yang mereka menjadi lemah saat ini. Tapi kalau kita semakin hari menikmatinya,
memperkatakannya, mengaguminya, itu akan menciptakan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetap baca firman, perkatakan firman, berdoa dengan firman Tuhan. Kagumi dan syukuri betapa firman itu diberikan kepada kita. Barang surgawi yang ada di surga udah di tangan kita. Dan itu berkuasa adalah firman Tuhan sendiri. Karena itu firman-Nya Tuhan yang berkuasa, ada kuasa di dalamnya. Dan kuasa firman itu adalah sama di mulut kita. Karena Roh Kudus meneguhkan dan memberi kuasa atasnya. Gitu ya. Ya, kita mau bangun kekristenan kita di atas itu semua. Dan kita hanya akan kemudian dibenarkan oleh Tuhan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Gitu ya. Tetap bersemangat para untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.